Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan buku paket matematika kelas 7 SMP atau MTS semester 1 tahun edisi revisi 2017. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk di bab 3 bentuk aljabar. Sekarang akan kita bahas untuk ayo kita berlatih 3.1 halaman 204. Pertama-tama di sini akan kita mulai dari soal nomor 1. Suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Baik, jadi di sini untuk yang pertama, semisal di sini 1 karung beras, ini kita simbolkan dengan X, maka di sini Pak Ferry membeli 2 karung beras, di sini adalah 2X. Kemudian yang berikutnya, Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg, sehingga di sini untuk 5 kg ini adalah ukuran pasti, sehingga di sini adalah konstanta, maka di sini untuk bentuk aljabarnya, dengan di sini kebutuhan hajatan kita simbolkan dengan Y, sehingga di sini adalah Y sama dengan 2X plus 5. Jadi di sini kebutuhan hajatan sama dengan di sini 2 karung beras ditambah 5 kg beras. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Pak Denny membeli 3 gelondong kain untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP Semangat 45. Setelah semua seragam berhasil dijahit, ternyata kain masih tersisa 4 meter. Nyatakan bentuk aljabar kain yang digunakan untuk menjahit. Baik, jadi di sini untuk yang pertama, semisal di sini 1 gelondong kain kita simbolkan dengan X, sehingga di sini Pak Denny membeli 3 gelondong kain, ini adalah 3X. Kemudian yang berikutnya, untuk 3 gelondong kain di sini akan dipakai untuk membuat baju, sehingga di sini semisal baju kita simbolkan dengan Y, maka di sini untuk bentuk aljabarnya ini adalah Y sama dengan 3X min 4. Jadi di sini untuk bentuk aljabarnya adalah baju. Jadi di sini total kain yang dibutuhkan untuk membuat baju ini adalah 3 gelondong kain, kemudian masih bersisa 4 meter. Atau di sini juga bisa kita tulis seperti ini. Jadi di sini 3X, ini adalah 3 gelondong kain dipakai untuk membuat baju, sehingga di sini dikurangi Y sama dengan di sini bersisa 4 meter. Jadi di sini bisa teman-teman pilih dari kedua bentuk aljabar ini. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Bu Niluh, seorang pengusaha kue. Suatu ketika Bu Niluh mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Bu Niluh adalah 2 karung tepung, kemudian sekarung kelapa dan 5 kerat telur. Nyatakan bentuk aljabar harga semua bahan yang dibeli oleh Bu Niluh. Baik, jadi di sini apabila kita misalkan dengan harga 1 karung tepung itu adalah A, kemudian harga 1 karung kelapa ini adalah B, kemudian harga 1 kerat telur itu adalah C, kemudian juga harga semua bahan yang dibeli oleh Bu Niluh ini adalah Y, maka di sini untuk bentuk aljabarnya adalah seperti ini. Jadi di sini harga 2 karung tepung ditambah harga 1 karung kelapa ditambah harga 5 kerat telur sama dengan adalah harga semua bahan yang dibeli oleh Bu Niluh. Kemudian yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Ibu Sunaida memberikan uang kepada Wafi sebesar Rp700.000. Setiap hari Wafi mengeluarkan uangnya sebesar Rp9.000.
Bagaimanakah bentuk aljabar dari sisa uang wafi setiap harinya? Baik, jadi di sini untuk yang pertama, untuk banyak hari, di sini kita simbolkan dengan X. Kemudian di sini adalah sisa uang wafi, kita simbolkan dengan Y. Maka di sini untuk bentuk aljabarnya, ini adalah 70.000 dikurangi 9.000 X sama dengan Y. Jadi di sini apabila kita baca untuk bentuk aljabarnya adalah 70.000. Jadi di sini uang wafi yang didapat dari Ibu Sunaida. Jadi di sini uang wafi dikurangi dengan 9.000 tiap hari. Jadi di sini 9.000 tiap hari sama dengan sisa uang wafi. Atau di sini sisa uang wafi adalah uang yang dimiliki wafi dikurangi dengan 9.000 tiap hari. Sehingga di sini bentuk aljabarnya adalah seperti ini. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Perhatikan denah berikut. Denah tersebut menunjukkan jalur angkutan umum dalam suatu kota. Nyatakan rute berikut dalam bentuk aljabar. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan, di sini soalnya ada dua, ada A. Ini rutenya adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, kemudian 4. Kemudian untuk yang B adalah 1, 6, 5, kemudian 4. Kemudian yang berikutnya, apakah kedua rute tersebut sama? Jelaskan. Kemudian carilah dan ceritakan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang serupa dengan masalah tersebut. Baik, jadi di sini untuk yang pertama kita akan mengerjakan untuk A dan B terlebih dahulu. Jadi di sini untuk Y ini adalah yang ke atas, kemudian untuk X ini adalah yang ke samping. Sehingga di sini untuk 1, 2, 3, 4 ini adalah XX, kemudian YXX, XX, YXX, kemudian YX, YX, kemudian YX, YX, kemudian YX, YY, YX, YY. Sehingga di sini apabila kita jumlahkan di sini X-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga di sini 7X dan untuk Y-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga 7X plus 6Y. Kemudian untuk yang B di sini adalah 1, 6, 5, 4. Jadi di sini 1, 6 ini adalah Y, 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 Y. Jadi di sini Y-nya sebanyak 6 kali. Kemudian XY, XY, kemudian XXX, XXX, kemudian YX, YX. Jadi di sini untuk X-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di sini 5X dan untuk Y-nya di sini sebanyak 6, kemudian 7, 8. Kemudian untuk yang ditanyakan apakah kedua rute tersebut sama? Jadi di sini jawabannya bisa diperhatikan untuk kedua rute. Di sini dari perhitungan kita jelas di sini jawabannya berbeda. Kemudian untuk yang berikutnya carilah dan ceritakan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya misalkan saja. Jadi semisal di sini adalah ada seseorang yang dari Solo yang akan pergi ke Jakarta, maka di sini bisa melalui beberapa rute. Yang pertama di sini bisa melalui jalur Pantura, kemudian yang kedua atau melewati Yogyakarta. Atau di sini teman-teman bisa memberikan contoh yang lain selain contoh ini, karena di sini untuk yang terakhir di sini bebas. Namun di sini esensinya adalah melewati jalur yang berbeda. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 6. Di antara ketiga gambar berikut, manakah yang memiliki keliling terpanjang? Jelaskan. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 6, untuk keliling yang terpanjang dari keempat bangun ini, jawabannya adalah keempat gambar tersebut memiliki keliling yang sama. Sehingga di sini untuk keliling terpanjang di sini semuanya sama. Jadi di sini untuk pembuktiannya di sini bisa kita hitung. Semisal di sini akan kita jawab untuk yang A dan B terlebih dahulu. Maka di sini untuk C dan D ini akan kita hapus. Di sini akan kita pakai untuk mengerjakan. Jadi di sini untuk yang A
Ini untuk kelilingnya, ini adalah X, Y, X, Y. Sehingga di sini apabila dijumlah, hasilnya adalah 2X plus 2Y. Kemudian untuk yang B pun di sini juga sama. Semisal di sini kita jumlahkan, di sini sudah ada Y. Kemudian di sini untuk yang X ini adalah untuk yang X ini, meskipun di sini terpotong, namun di sini ada B, maka di sini apabila dijumlah, sehingga di sini hasilnya pun juga X. Kemudian di sini untuk D, kemudian juga B, kemudian C, kemudian A dan A. Maka di sini bisa diperhatikan untuk X dan Y di sini tetap. Kemudian untuk 2A ditambah dengan D. Jadi di sini A ditambah dengan D, hasilnya di sini adalah Y. Kemudian di sini untuk B ditambah C, jadi di sini C ditambah dengan B, hasilnya di sini pun juga X. Maka di sini apabila dijumlah, hasilnya adalah 2X ditambah 2Y. Jadi di sini untuk A dan B ini adalah 2X ditambah 2Y. Sekarang untuk C dan D, di sini bisa teman-teman perhatikan. Jadi di sini untuk yang C bisa teman-teman perhatikan, di sini untuk kelilingnya adalah X ditambah dengan Y. Kemudian ditambah dengan B, C, B, A atau A, B, C, D. Maka di sini untuk B ditambah dengan D, hasilnya ini adalah X. Karena di sini sama, B ditambah D, hasilnya X. Dan A ditambah C, hasilnya adalah Y. Sehingga di sini X ditambah X, hasilnya 2X. Dan Y ditambah Y, hasilnya 2Y. Kemudian di sini untuk yang D, di sini juga sama. Di sini bisa teman-teman tulis semuanya. Kemudian di sini bisa teman-teman ubah atau di sini teman-teman samakan untuk Y di sini yang bawah. Kemudian di sini PHR, jadi di sini P, H, kemudian R. Ini apabila kita jumlahkan, hasilnya adalah X. Kemudian di sini Hi, S, Hi. Jadi di sini Hi, kemudian Hi, kemudian Hi, kemudian S. Di sini apabila kita jumlahkan, hasilnya di sini adalah Y. Kemudian PHR, jadi di sini juga sama P, Hi, kemudian R. Di sini apabila kita jumlahkan, hasilnya adalah X. Sehingga di sini apabila dijumlahkan, hasilnya di sini tetap sama 2X ditambah 2Y. Jadi di sini keempat pilihannya di sini semuanya memiliki keliling yang sama. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 7. Gunakan variabel X dan Y untuk menuliskan bentuk aljabar dari setiap kalimat berikut. Untuk yang A, aku adalah suatu bilangan, jika aku dikalikan 2 kemudian dikurangi 5, aku menghasilkan bilangan 9. Baik, jadi di sini semisal untuk aku suatu bilangan, jadi di sini suatu bilangan ini adalah X. Maka di sini apabila X dikalikan 2 kemudian dikurangi 5, hasilnya adalah 9. Sehingga di sini menjadi 2X dikurangi 5 sama dengan 9. Jadi di sini untuk bentuk aljabarnya adalah seperti ini. Dan di sini untuk X-nya sebenarnya juga bisa kita cari dengan di sini negatif 5 dipindah ke ruas kanan, hasilnya 14. Maka di sini apabila sama-sama dibagi dengan 2, hasilnya adalah 7. Jadi di sini untuk bilangan itu adalah bilangan 7. Namun di sini apabila yang ditanyakan bentuk aljabarnya, maka di sini berhenti sampai sini. Ukuran panjang dari persegi panjang 10 cm lebih dari ukuran panjang persegi. Semisal di sini untuk panjang persegi panjang adalah X dan panjang persegi di sini adalah Y, maka di sini X sama dengan 10 plus Y. Jadi di sini panjang persegi panjang sama dengan 10 lebih panjang dari panjang persegi. Kemudian untuk yang berikutnya untuk yang C, jadi di sini 8 merupakan lebihnya dari keliling suatu persegi. Jadi di sini semisal kita ibaratkan atau kita simbolkan dengan keliling ini adalah X. Kemudian di sini ukuran total atau lebihnya ini adalah Y. Sehingga di sini jawabannya adalah 8.
merupakan lebihnya. Jadi di sini merupakan ukuran total dikurangi dengan keliling. Jadi di sini 8 ini adalah hasil pengurangan dari ukuran yang sudah kita ukur dikurangi dengan keliling suatu persegi. Kemudian untuk yang D, umur Pak Thohir 3 kali umurnya Udin. Sedangkan 10 tahun yang akan datang jumlah umur mereka adalah 72 tahun. Sehingga di sini semisal umur Pak Thohir adalah X, kemudian umur Udin adalah Y, maka di sini X sama dengan 3Y. Karena di sini umurnya Pak Thohir 3 kali umurnya Udin. Sehingga di sini untuk 10 tahun yang akan datang, maka di sini X plus 10 ditambah Y plus 10 sama dengan 72. Atau di sini juga bisa kita sederhanakan lagi dengan di sini 10 ditambah 10 hasilnya 20. Dipindah ke ruas kanan, di sini 72 dikurangi 20 hasilnya adalah 52. Dan di sini bisa kita cari untuk nilai X dan Y-nya apabila di sini kita ingin mengetahui berapa umur Pak Thohir dan Udin. Namun di sini apabila yang ditanyakan di sini hanyalah sampai ke bentuk aljabar, maka sampai di jawaban ini. Namun di sini untuk umur Pak Thohir dan umur Udin sebenarnya di sini bisa kita cari dengan di sini umur Udin ini adalah 13 dan umur Pak Thohir di sini adalah 39. Jadi di sini Pak Thohir 3 kalinya umur Udin dan apabila dijumlah hasilnya 52. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 8. Buatlah suatu cerita yang bermakna bentuk aljabar 4x plus 8. Perjelas makna variabel dari cerita yang kalian buat. Baik, jadi di sini untuk 4x plus 8, di sini bisa kita jadikan suatu cerita dengan di sini ceritanya adalah seperti ini. Misalkan di sini seorang koki membeli 4 kg telur untuk keperluan restoran. Tapi setelah dihitung ternyata masih kurang, lalu koki tersebut membeli 8 butir telur lagi. Variabel X untuk 1 kilo telur. Jadi di sini untuk X ini adalah 1 kilo telur. Sehingga di sini 4X ini adalah 4 kilo telur. Kemudian di sini untuk plus 8 ini adalah konstanta atau di sini sudah jelas karena di sini 8 ini adalah 8 butir telur. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Buat sebuah bentuk aljabar yang memiliki koefisien 2 dan konstanta negatif 13. Buat suatu cerita yang hasilnya adalah bentuk aljabar tersebut. Baik, jadi di sini untuk koefisiennya adalah 2 dan konstantanya adalah negatif 13, maka di sini untuk ceritanya adalah seperti ini. Sebuah keranjang hendak diisi dengan 2 kg buah mangga. Setelah diisi, ternyata keranjang tersebut tidak dapat ditutup, sehingga sebanyak 13 buah mangga harus dikeluarkan agar bisa tertutup. Jadi di sini untuk 13 mangga yang harus dikeluarkan ini adalah negatif 13 dan untuk 2 kg buah mangga ini 2-nya adalah koefisien, kemudian X-nya adalah 1 kg mangga. Sehingga di sini 2X negatif 13. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Tentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut ini. Baik, jadi di sini untuk banyaknya suku pada aljabar, di sini ada A, B, dan C. Untuk yang A terlebih dahulu, di sini 5A plus 7, maka di sini terdapat 2 suku, yaitu adalah 5A dan 7. Kemudian untuk yang B, 4x kuadrat Y ditambah 3x kuadrat dikurangi 6Y ditambah 2. Di sini ada 4 suku, yaitu adalah 4x kuadrat Y, kemudian 3x kuadrat, kemudian negatif 6Y dan 2. Kemudian untuk soal yang C, 9x pangkat 3 dikurangi dengan 3x pangkat 3, Y pangkat 2 dikurangi dengan 4x pangkat 3.
ditambah dengan 12 Y pangkat 2 ditambah 6X kuadrat Y pangkat 3 dikurangi Y pangkat 2 dikurangi 5. Sehingga di sini untuk yang C di sini terdapat 7 suku, yaitu adalah 9X pangkat 3, kemudian negatif 3X pangkat 3 Y pangkat 2, kemudian negatif 4X pangkat 3, kemudian 12 Y pangkat 2, kemudian 6X kuadrat Y pangkat 3, kemudian negatif Y kuadrat, kemudian negatif 5. Soal yang berikutnya. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 11. Tentukanlah suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Baik, jadi di sini untuk soalnya ada A, B, dan C. Pertama-tama dari yang A terlebih dahulu. Di sini adalah 9X. Maka di sini untuk sukunya ini adalah 9X. Kemudian untuk variabelnya ini adalah X. Kemudian untuk koefisiennya ini adalah 9. Dan untuk konstantanya ini adalah 0. Kemudian yang berikutnya untuk yang B, 3X kuadrat plus 6Y plus 2. Jadi di sini untuk yang pertama untuk sukunya di sini ada 3. Yang pertama di sini 3X kuadrat. Yang kedua di sini adalah 6Y, yang ketiga adalah 2. Kemudian di sini untuk variabelnya ini adalah X dan Y, dengan di sini untuk X di sini memiliki pangkat, pangkatnya adalah 2. Kemudian di sini untuk koefisiennya ini adalah 3 dan 6, kemudian untuk konstantanya di sini adalah 2. Kemudian untuk yang C di sini ada 2X kuadrat ditambah 3A ditambah 4A pangkat 3 ditambah dengan 5T pangkat 4 dikurangi 7, sehingga di sini untuk sukunya ada 5. Yang pertama 2X kuadrat, yang kedua 3A, yang ketiga 4A pangkat 3, yang keempat adalah 5T pangkat 4, dan kemudian yang terakhir adalah negatif 7. Kemudian di sini untuk variabelnya di sini ada S, T, dan A. Jadi di sini untuk yang pertama S-nya di sini adalah S memiliki pangkat 2. Kemudian untuk yang kedua di sini A, untuk yang ketiga di sini A-nya memiliki pangkat 3. Kemudian yang keempat di sini T-nya adalah pangkat 4. Kemudian di sini untuk koefisiennya ini adalah 2, 3, 4, 5. Dan untuk konstantanya di sini adalah negatif 7. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 12. Tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut ini. Baik, jadi di sini untuk suku-suku yang sejenis untuk yang A terlebih dahulu. Jadi di sini yang pertama ada 9K. Maka di sini untuk yang berikutnya di sini ada negatif 15K, di sini sama-sama K, maka di sini adalah suku yang sejenis. Kemudian untuk yang kedua di sini adalah 8M. Maka di sini untuk 8M karena tidak ada yang sama, maka di sini tidak ada yang sejenis. Kemudian untuk yang ketiga di sini adalah negatif 4KM, maka di sini untuk negatif 4KM, di sini juga ada 7KM, maka di sini untuk negatif 4KM dengan 7KM di sini sejenis. Kemudian untuk yang B di sini ada 7P kuadrat karena di sini juga ada negatif 11P kuadrat. Maka di sini untuk 7P kuadrat dengan negatif 11P kuadrat, di sini sama-sama P kuadrat, artinya di sini sejenis. Kemudian di sini ada negatif 8P kuadrat Hi, maka di sini yang sama, ternyata di sini ada P kuadrat Hi, sehingga di sini untuk negatif 8P kuadrat Hi dengan P kuadrat Hi di sini sejenis. Kemudian yang terakhir di sini ada 12Phi kuadrat karena di sini tidak ada yang sama dengan Phi kuadrat, maka di sini tidak ada suku yang sejenis. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut. Baik, jadi di sini ada pengurangan dan penjumlahan untuk suatu bentuk aljabar. Jadi di sini untuk yang bisa dijumlahkan atau dikurangi ini adalah yang sukunya sejenis. Sehingga di sini 5x dikurangi 3x karena sama-sama x di sini bisa.
sehingga di sini menjadi 2x. Kemudian untuk yang B, 9 ditambah 4x dikurangi 1. Di sini suku yang sejenis adalah 9 dengan negatif 1, sehingga di sini 9 dikurangi 1, hasilnya adalah 8, kemudian di sini plus 4x. Kemudian untuk yang C, 4x dikurangi 8x ditambah 12. Di sini untuk suku yang sejenis, ini adalah 4x dikurangi 8x, sehingga di sini hasilnya adalah negatif 4x, kemudian plus 12. Kemudian untuk yang D, di sini ada 7 dikurangi 2x dikurangi x ditambah 5. Jadi di sini untuk suku yang sejenis, ini adalah negatif 2x dikurangi x, hasilnya adalah negatif 3x. Dan untuk 7 ditambah 5, di sini juga sejenis, sehingga di sini hasilnya 12. Maka di sini jawabannya 12 dikurangi 3x. Kemudian untuk yang E, di sini 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikurangi 5xy ditambah 2x kuadrat dikurangi 5y kuadrat ditambah 6xy. Jadi di sini untuk suku-suku yang sejenis, ini adalah 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat sama-sama x kuadrat. Kemudian 3y kuadrat dikurangi 5y kuadrat sama-sama y kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah negatif 5xy ditambah 6xy. Di sini sama-sama xy. Sehingga di sini untuk dijumlahkan 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat hasilnya 5x kuadrat. 3y kuadrat dikurangi 5y kuadrat hasilnya min 2y kuadrat dan min 5xy ditambah 6xy hasilnya adalah xy. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk di soal yang terakhir, soal nomor 14. Tulislah bentuk aljabar yang memuat 4 suku dan dapat disederhanakan menjadi 2 suku. Baik, jadi di sini untuk bentuk aljabar yang memuat 4 suku kemudian dapat disederhanakan menjadi 2 suku. Artinya di sini dari 4 suku ada 2 suku yang sama. Jadi di sini 2xy ditambah 5x dikurangi 8x ditambah 3xy. Jadi di sini untuk suku dari 2xy dan 3xy di sini variabelnya sama sehingga dapat disederhanakan, dijumlahkan di sini menjadi 5xy dan 5x dikurangi 8x hasilnya negatif 3x. Di sini karena variabelnya sama-sama x sehingga di sini dapat disederhanakan. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik.